Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya dan Salam kebajikan untuk kita semua. perkenalkan saya Ciro dan ini teman saya. Cira yang akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Cira, kamu tahu nggak sih tentang kerajaan terbesar yang ada di Sulawesi? Loh, tahu dong. Masa nggak tahu sih? Itu Kerajaan Makassar yang merupakan penggabungan antara Kerajaan Goa dan Kerajaan Talok kan? Iya, tapi kamu tahu nggak sih, sebelum abad ke-14, kerajaan ini belum seterkenal itu loh. Loh, kok bisa? Ya bisa dong, karena sebelum agama Islam masuk sekitar abad ke-7, kerajaan-kerajaan di Sulawesi terjebak dalam situasi yang menyedihkan atau disebut periode kegelapan. Musim perang yang tidak jelas siapa lawan siapa kawan. Masa menyedihkan itu menjadikan Sulawesi medan pertempuran Neolitik terpanjang dalam sejarah dunia karena baru berakhir menjelang abad ke-14. Karena itu, kerajaan Goa awalnya bukan merupakan kerajaan yang diperhitungkan keberadaannya. Hal ini dikarenakan kerajaan Goa masih bersifat agraris. Ah, tahu-tahu. Pasti abis itu pada masa pemerintahan Raja Goa ke-9, Karaeng Tumaparisi Kalona, dan Raja ketiga pemerintahan Kerajaan Talok menyatukan kedua kerajaan ini dengan sebutan Kerajaan Goa Talok atau yang lebih sering dikenal dengan Kerajaan Makassar. Dari peristiwa tersebut lahirlah kalimat Serejiata Narua Karaeng yang artinya satu rakyat, dua raja. Nah, pada abad ke-16, pusat pemerintahan dipindahkan ke Somba Opu yang berada di sekitaran muara Sungai Jeneberang. Keputusan yang diambil kemudian berdampak besar bagi kemajuan Kerajaan Goa Talok. Setelah berpindah pusat pemerintahan dan kerajaan yang lebih berorientasi pada kegiatan maritim, maka kerajaan ini mulai banyak dikenal oleh pedagang dari luar. Tapi kok bisa kerajaan Goa Talok begitu berjaya pada masa itu, selain karena letaknya yang strategis dan sumber dayanya? Ah, kamu baru aja udah sebutin salah satu alasan dari kerajaan ini, Ciro. Kita mulai dari letak geografisnya dulu ya. Letak geografis Kerajaan Goa Talok berada di Sulawesi Selatan dengan pusat kekuasaannya di sekitaran Makassar yang sebelumnya disebut dengan Ujung Pandang. Lokasi ini sangat strategis karena berada di jalur perdagangan yang menghubungkan Nusantara dengan India, Arab, dan Eropa. Teluk Makassar menjadi pelabuhan penting dengan aktivitas perdagangan internasional yang aktif. Dengan lokasi geografis ini, Kerajaan Goa Talok dapat mengontrol jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat penting pada masa itu. Yang kedua yaitu kepemimpinan yang kuat. Raja-raja Goa Talok adalah pemimpin yang kuat dan cerdas. Pada pertengahan abad ke-17, Sultan Hasanuddin adalah raja yang paling terkenal. Beliau dikenal dengan julukannya Ayam Jantan dari Timur, karena keberaniannya melawan dominasi VOC Belanda. Kepemimpinan yang kuat ini mempertahankan kerajaan dan mempengaruhi wilayah lain di Nusantara. Alasan yang ketiga yaitu ekonomi dan perdagangan. Kerajaan Goa Talok menjadi pusat perdagangan internasional, terutama dalam perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kayu manis, dan rempah-rempah lainnya. Pelabuhannya dipenuhi dengan aktivitas perdagangan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi Kerajaan Goa Talok. Kerajaan ini dipenuhi dengan pedagang dari berbagai negara, termasuk Portugis, Belanda, dan Inggris. Kesuksesan perdagangan ini didukung oleh sistem manajemen yang efisien dan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan. Salah satu kebijakannya yaitu rendahnya biaya pajak. Yang keempat yaitu militer kuat. Nah, Kerajaan Goa Talok memiliki kekuatan militer yang besar, yang mencakup armada laut yang kuat dan disiplin. Kekuatan militer ini memungkinkan kerajaan ini untuk menguasai wilayah di sekitaran Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan pesisir timur Kalimantan. Armada laut yang kuat juga membantu menjaga jalur perdagangan dari bajak laut dan serangan dari pihak lain. Faktor selanjutnya yaitu pengaruh persebaran Islam.
Islam menjadi agama resmi kerajaan Goatalo pada akhir abad ke-16. Islam memainkan peran penting dalam struktur sosial dan politik kerajaan sejak Sultan Alauddin I memeluk agama itu. Hubungan perdagangan dan ikatan sosial di dalam kerajaan ini diperkuat oleh penyebaran Islam. Selain itu, Islam mengubah sistem hukum dan pendidikan yang menyebabkan stabilitas dan kemajuan sosial pada kerajaan Goatalo. Faktor yang keenam yaitu inovasi dan kebudayaan. Pemerintahan inovatif dan pengembangan kebudayaan adalah dua ciri khas kerajaan Goatalo. Misalnya, Sultan Hasanuddin sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan kebudayaan Islam. Hingga hari ini, banyak peninggalan sejarah dari masa itu yang masih dapat dilihat, seperti Benteng Rotterdam dan Benteng Sombaopu. Peninggalan-peninggalan ini menunjukkan kemajuan dalam arsitektur dan teknologi militer yang telah dilakukan pada saat itu. Faktor yang ketujuh adalah hubungan diplomatik. Kerajaan Goatalo menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan dari negara lain. Hubungan diplomatik ini membuat Goatalo lebih kuat di dunia internasional dan membuka peluang untuk aliansi perdagangan dan militer. Kerajaan-kerajaan lain sering mengirim utusan ke mereka untuk membentuk persekutuan dan memperkuat hubungan perdagangan internasionalnya. Nah, faktor yang kedelapan yaitu sistem administrasi yang efisien. Kerajaan Goatalo memiliki sistem administrasi yang efisien dan terorganisir dengan baik, yang memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, serta pengelolaan sumber daya yang efektif. Pengumpulan pajak dan pengelolaan anggaran suatu kerajaannya dibantu oleh administrasi yang baik, yang meningkatkan pertumbuhan perekonomian kerajaan Goatalo. Oh, jadi itu ya kenapa kerajaan Goatalo bisa mencapai masa kejayaannya. Baiklah, sampailah kita di akhir video. Semoga informasi kita bermanfaat buat kalian semua ya. Jika teman-teman menyukai video kami, jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow Instagram kami yang tertera pada slide video ini. Sekian dan terima kasih. See you teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.